Selamat malam Jebret Tim, selamat datang di Dewan Pandit Indonesia Spesial Piala Eropa 2020. Selamat malam buat fansnya Italia yang sudah berbahagia karena Italia menang meyakinkan lawan Turki. Plus juga katanya Donnarumma nih pengen pindah ke PSG. Nah, fans Milan bolehlah komen-komen di sini. Pokoknya malam hari ini edisi untuk spesial Piala Eropa bersama Mario Delano. Dan malam hari ini juga spesial sekali biasanya bersama Nesa. Namun ini ada yang sedikit berbeda. Boleh Abrar dipindahkan kameranya. Hai Anes. Halo Jebreti. Ini Anes Nesa namanya mirip-mirip ya. Apakah kamu adik kakak dengan Nesa? Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak ya? Oh dulu Nesa pernah bilang kayak gini. Aku Apa? pernah nonton sedikit. Apa? Kalau misalkan pemain inti lagi nggak ada, pemain cadangannya boleh masuk dong. Oh. Sekarang pemain inti dihadirkan langsung di studio. Jadi biar Mas Hanif ada, Anes juga ada ya? Iya. Apa ya hubungannya? Kita akan kulik-kulik nanti. Tapi malam hari ini, Anes, kamu nggak jadi pandit kan malam hari ini? Enggak dong. Kenapa? Karena aku di sini cuma mau pantau-pantau aja sedikit sebenarnya. Pantau siapa kalau boleh tahu? Ada yang suka nakal soalnya Oh nih. gitu, oke aku note ya. Enggak sih, aku juga sama mau ngambil stoknya Kopiko Lucky Day nih. Oh. Yang makin nendang dan enak banget rasanya. Oh jadi ini nih, Iya. project yang digolin sama bosku CEO nih, ada Kopiko Lucky Day Jebret Tim. Ini buat nemenin lo kalau misalnya nonton Piala Eropa. Pokoknya semuanya ada, ambil aja Nes. Karena ntar malam masih banyak banget pertandingan seru yang bakal dibahas sama Hanif dan juga Koci. Gitu ya. Siap-siap aja karena semuanya harus ditemenin kudu banget sama Kopiko Pastinya Lucky Day. dong. Apalagi kalau misalkan nonton Euro tuh kan suka malam ya begadang. Jadi Jebret tim harus sediain kopi nih supaya tuh makin terjaga dan melek terus. Iya, makin nendang banget rasanya ya karena itu harus 3A-nya. Nendang banget nih kayak di bawah sini nih langsung dilihat ya. Hashtag-nya bisa dilihat Nendang ya. banget. Nendang banget ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya nih ya. Iya betul banget. Jebret Tim ya. Iya. Di mana Nes? Di Kopiko Lucky Day _ID. Benar. Nah karena dia tuh setiap minggunya selalu bagi-bagi hadiah nih. Betul. Jadi kalau misalkan nggak follow tuh aduh kayak gimana gitu ya. Lo melewatkan ketinggalan. berbagai giveaway dari Kopiko Lucky Day _ID karena Betul. ada jersey original negara peserta Piala Eropa. Terus juga ada pulsa elektronik ratusan ribu jutaan rupiah. Pokoknya cek semuanya. Banyak banget ya. Kopiko Lucky Day _ID langsung aja Di jebretin. follow. Supaya bisa dapetin hadiah juga ya. Benar, jadi jangan lupa juga untuk pakai hashtagnya makin nendang hanya 3. Cakep, cocok ya. Jadi sambil ngopi nanti malam akan ada pertandingan yang lain juga di Piala Eropa. Ada pertandingan antara Wales dan juga Swiss. Terus juga Belgia di grup B yang main malam nanti. Betul. Nah Jebret Tim gimana? Kalian udah punya prediksinya belum nih ya? Aku sih udah Kalau sih. kalian udah punya prediksinya kalian boleh langsung aja komen-komen nih. Betul. Prediksi kalian tuh apa? Tapi sebelum nanti kita nonton Euro, Jebret Tim kan pasti ada iklannya ya. Kalian ya lama tuh. Kalian bisa tuh cek programnya dari Jebret Media kayak ini nih, yang Apa? satu ini nih. Ada apa, Nostal Mas? Bola nih. Nostal Bola. Langsung aja kita lihat yuk. Kok lu sudah nggak jadi komentator lagi? Ini lu kemana aja? Ya, hidup di bola, mati juga di bola. Berbicara bola, Ya. orang pikir ini pesimis semuanya karena wartawan bola. Padahal kalau di sana wartawan bola itu adalah ratu dunia. Oh. Akhirnya itu ditulis tuh, jadi diplomasi kerupuk udang. Apa dimaksud Diplomasi kerupuk udang. Nah, wawancara gitu dia ngomong sama bahasa Inggris bahwa saya manggilnya dengan kata-kata Mister. Saya bilang scusa Mister. Wah, dia kaget kan? Kaget dia. Iya. Ini bahasa Italia Bahasa satu Italia karena ini. semuanya bahasa Inggris, kan. Flashback bagaimana masa-masa jaya dari beliau ini melaporkan langsung ya pandangan mata dari Italia di sini. Ya kita pernah susah berdua. Itu jawabannya. Kita pernah susah. Jadi pilih. Nostal Bola bersama Papi Ropan dan juga Bung Rayana Jaka Surya, sang legend dari Serie A yang sering kita lihat. Semuanya lo harus nonton di Nostal Bola
di Jebret Media bersama Papi Ropan, host yang lucu sekali ya. Dia senang banget di Jebret Media sepertinya. Dan saksikan semuanya di Jebret Media TV. Rahasianya dibongkar kemarin sama Bung Gita Suwondo. Apa? Katanya yang biasanya kan live report dari Itali gitu kan, lewat via telepon zaman dulu tahun 90-an. Taunya lagi di toilet doang sama di apartemen, bukan beneran di sono. Versi lengkapnya ada di Jebret Media TV, langsung aja cari Nostalbola Jebret Tim ya. Malam hari ini yang lagi nyari Mas Hanif ada di sini, yang nyari Koci kemana aja semalam habis siaran udah ada di sini di DPI malam hari ini. Koci. Kita ngebahas soal Italia nih, Koci dan juga Mas Hanif. Ya. Koci benar tebakannya ternyata Italia. Gue nggak nebak. Lu harus salah lo. Nebak itu untuk orang yang nggak paham. Lu paham banget ya? Nebak itu 50-50, either Turki atau Itali. Itu nebak. Oke. Gue nggak suka nebak. Oke, lu sukanya apa? Gue menonton Itali bermain berkali-kali. Dan gue itu sebenarnya nggak suka Itali sama sekali. Tapi kenapa lu tonton? Nggak suka. Tapi yang Gue ini kan agak objektif. menyerang. Oh, iya, benar. Gue kan harus objektif. Gue nonton. Ini tim luar. Gue itu jarang nonton Itali karena Itali itu seringkali menghalalkan segalanya untuk menang. Tapi di bawah Mancini, Berbeda. they play very nice football. Dan itu bukan sekali, berkali-kali. Makanya pada saat gue di interview sama RCTI, iNews dan lain-lain di YouTube gue bilang, gue tidak mendukung, gue nggak pernah bilang Italia jadi juara dan lain, karena itu bullshit. Nggak ada yang bisa prediksi siapa yang jadi juara. Oke? Gue hanya bilang, gue suka nonton Italia karena mereka they play fresh football dan as a team dengan strategi yang sulit ditebak. Jarak antar pemain dekat, nggak banyak dribbling nggak jelas, banyak passing, celah, positioning, timing, ambil, dan itu ini apa namanya gaya bermain yang cocok untuk gue, yang gue suka. Orang lain boleh nggak suka, bebas kan, ada yang suka dribbling andelin skill individu. Lihat Mason Mount dari tengah dribbling terus shooting ya. Contohnya Mason Masuknya Chelsea lagi. Kayak gitu gue nggak Iya, suka, iya. tapi gue lebih suka Insigne turun ke bawah, Immobile masuk, Berardi, Barella masuk, terus Spinazzola, whatever lah itu nama-namanya. Tapi Barella bagus mainnya tadi malam. All bagus, nggak ada yang nggak bagus. Cuman Berardi mungkin agak kurang dikit, Berardi tapi kurang. Dia bekerja keras. Sama Locatelli Ya, juga agak perform. nggak jelek, tapi Ya. agak kurang. So-so lah. Makanya gue bilang di Twitter, ini saya nggak ada Verratti. Kalau ada Verratti, Locatelli pasti cadangan dong, pasti cadangan. dengan Barella dan Jorginho dong. Iya. Tapi intinya adalah yang bikin gue happy tau nggak? Kan banyak akun-akun tuh Iya. bilang. Yang kardus. Pokoknya yang Coach Justin dukung sebaliknya. Langsung ada gue screenshot dari salah satu akun sampah, gue posting Twitter. Jadi kalian banyak yang kalah dong, yang dukung Turki. Jangan pernah berani taruhan sama Koci ya. Lu siap-siap kalah loh dia. Analisanya dalam. Nah, kalau dari Mas Hanif sendiri melihat Italia semalam memang babak pertama kayaknya susah banget nembus Turki, tapi akhirnya bisa ya. Sorry, gue potong Apa? sebentar. Bukan susah. Kenapa? Mereka berhati-hati karena mereka hanya menempatkan 3-4 pemain di depan. Oke, lanjut Mas Hanif. Kalau gue lebih kepada kan gue siaran di preview kemarin sama Mas Gita sama Panji. Gue bilang kan di situ kan keduanya meremehkan lah dalam artian Meremehkan Chiellini gimana? Bonucci yang udah katanya tuh udah terlalu tua. Ya gue bilang di situ nih Lah, karena Juve ya aja. kagak lah itu kan lu gue keluarin nih quotes Jose Mourinho. Turki juga strikernya siapa Ntar sih? dulu, Situ? gue Iya, keluarin dulu iya, quotes iya, dari boleh. Jose Mourinho yang bilang Boleh. bahwasanya Bonucci dan Chiellini adalah profesor dalam bertahan. Itu. Masa sih? Iya, ada quote-nya. Iya, iya. Gitu. Nah, gue bilang kalau striker-strikernya macam Burak Yilmaz mah dikantongin sama Ini boleh diminum nggak? Cocok nih sama roti bakar. Masuk Koci, boleh. Mantap sama roti Iya. bakar. Tapi sesuatu yang menurut gue positif tadi malam tuh adalah Apa? bagaimana aliran bola Italia dari kiri ke kanan tengah itu benar-benar mengalir. Nggak ada yang benar-benar pegang bola tuh terlalu lama dan bermain sebagai sebuah tim. Mungkin kalau memang ada sisi catatannya sedikit ya memang ya beberapa pemain aja yang memang kurang perform kayak yang gua harapkan tadinya bisa Locatelli. mengambil sinarnya gitu seperti Manuel Locatelli yang memang harusnya digembar-gemborkan adalah
akan menjadi bintang di masa depan begitu ternyata ya mungkin masih demam panggung ya. Iya. Bagi panggung sebesar Iya. Euro 2020. Dan gue tetap kekeh sama pendirian gue. Kenapa? Di Apa? preview gue bilang harusnya Federico Chiesa yang main ketimbang Berardi. Ketika itu Juventus. Setuju. Oke. Iya. Kenapa Dan lo? kalau lo lihat pertimbangannya Chiesa? Berardi ini itu tidak punya tusukan atau terjadi ketika situasi 1 lawan 1 pergerakannya itu tidak bisa memberikan apa ya situasi berbahaya gitu. It's just lack of quality. Lack of quality. Kekurangan kualitas saja. Dan dengan ini gue tantang untuk para haters, kalau kalian konsekuen, mulai sekarang gue akan sebut tim yang gue dukung. Dan kalian harus, kalau kalian konsekuen, gentleman gak kayak banci, kalian taruh duit di lawannya. Oh, kalau nggak diblok sama Koci karena dikit lagi 10.000 Semua match akan followernya. gue akan sebut di Twitter siapa yang gue dukung. Oke. Dan kalau kalian cowok, ya kalian taruh duit di lawannya. Nah, Di IG juga ada gue follow iya, akunnya. ditantang sama Jangan Koci. cuma Oke. bisa nyinyir doang. Oke, nah Koci dan juga Mas Hanif. Tapi kalau Koci sendiri melihat permainan banyak sekali Itali bagus lah kemarin. Tapi lo bisa meng-highlight beberapa pemain nggak yang memang menonjol selain Spinazzola yang jadi man of the match. Orang bilang Spinazzola, Iya. ada yang bilang Immobile. Untuk gue Insigne. Kenapa? Karena dia sebagai winger, sebagai penyerang, dia selalu ambil inisiatif ke tengah untuk mengambil bola. Walaupun itu bisa terjadi karena Spinazzola selalu come up. Jadi bisa tarik lawan. Ada sedikit ruang. Jemput Dan bola, gue bilang sering jemput dia bola selalu ya? mengambil inisiatif. Memberikan trupas-trupas. Tapi ya sekali lagi bedanya tipis. Ini masalah selera. Oke. Jadi beberapa pemain play very good game. Oke. Kalau jebret tim man of the match-nya semalam Itali siapa? Boleh komen di bawah. Tapi kalau Mas Hanif gimana? Ya gue mau highlight sedikit. Siapa? Ketika gue siaran sama Koci juga gue ingetin ketika awal-awal kita mau ngomongin Euro Koci. Gue bilang yang gue khawatirkan itu adalah fullbacknya Itali. Iya. Ya, dalam hal ini ada salah satunya Spinazzola dan Florenzi gitu. Dalam secara kualitas yang nggak yang paling top lah gitu kan. Tadi malam memang betul Spinazzola adalah man of the match. Nah kalau kita tarik balik lagi karirnya Spinazzola, dia mengawali itu sebagai sayap kiri di Atalanta dengan skema 3-5-2. Dia adalah sayap kiri murni. Pindah ke Juventus, dia di-convert menjadi wingback atau fullback gitu. Baru sekarang di AS Roma dia memainkan peran itu dengan permanen. Oke. Nah tadi malam gue bertanya, siapa yang dia jaga? Ya iyalah bagus, gitu kan? Siapa yang dia jaga? Nggak ada Kalau pemain. dia ngelawan, maksud gua pemain-pemain sekaliber Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele, yang punya kecepatan gitu, emang dia bakal merongrong langsung lini kiri? Ya belum tentu gitu loh. Kan lo harus lihat dulu. Oke. Hanif menyebut sebuah kalimat yang Apa, penting Coach? dalam pertandingan kemarin. Apa Coach? Emang siapa yang dijaga? Yang gue lihat siapa yang dijaga adalah pada saat lu membuat sebuah sistem, it doesn't matter sistem lu siapa. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu lawan main 1 striker, 2 striker atau 3 striker. Walaupun di atas kertas hanya 1 striker, itu bisa mengelabui. Oke? Lu sebagai pemain harus punya inisiatif, beradaptasi dengan sikon di lapangan. Dan itu dilakukan semua pemain Italia. Contoh, Chiellini yang main bolanya kayak Pinocchio, kakunya minta ampun, ngerti nggak? Iya. Itu ikut ke depan loh. Kenapa? Karena Burakis mas mundur, masih ada Bonucci yang cover, ngerti nggak? Jadi pemain harus mengambil inisiatif untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di lapangan. Maka dari itu Spinazzola come up terus karena nggak ada yang dijaga. Gak ada yang dijaga bos. Cuman pertanyaan kan adalah kita harus lihat konsistensi. Iya. Tuh. Lu untuk menjadi juara nggak perlu main hebat, tapi lu main konsisten. Oke. Makanya ini yang gue sebel dari netizen. Kan gue bilang gue khawatir gitu kan sama fullbacknya Itali. Langsung tiba-tiba ada yang nge-tag gue. Apa? Ini pemain yang dibilang sama Mas Hanif jelek katanya gitu kan. Langsung pada menyerbu dan menyerang gue. Kan IQ nggak nyampe. IQ-nya nggak nyampe, tolol gitu loh. Nah, tapi mungkin kalau pertanyaan gue buat Coach dan juga Mas Hanif adalah begini. Dengan melihat permainan dan juga analisa lo ke timnas Italia ini, Coach dan juga Mas Hanif. Ini hanya panas di awal atau malah bisa konsisten analisa lo, Coach? Mereka itu 28 match unbeaten. Iya. Itu bukan jatuh dari langit. Itu sebuah konsistensi. Gue ngelihat mereka lawan Belanda 2 match yang berbeda. Satu Belanda main 2 back,
di Amsterdam, Italia menang, diobok-obok Belanda. Di Italia Belanda main 3 back, nggak dapat banyak peluang juga. Seri. Bahkan Belanda berapa kali bahaya. Nah, artinya tetap sehebat apapun Italia ada yang dilawan karena mereka tidak mengandalkan skill individu. Tapi Mereka tim ya, as a teamwork dan so far berhasil. Nah, kita lihat, maka dari itu dari awal gue udah bilang gue suka nonton Italia, tapi netizen kan selalu ambil keputusan kalau gue suka artinya gue dukung. Kak, sejak kapan gue dukung Italia? Ngerti nggak? Oke, Coach. Tapi gue harus aku sebagai penonton netral, ya gue pengen nonton pertandingan yang seru dong, iya kan? Dan Italia salah satu yang pasti gue tonton. Karena seru. Kalau Mas Hanif sendiri setuju dengan Coach? Poin ini gue sangat setuju karena kalau misalnya yang lo bilang panas di awal, kalau cuman angin-anginan itu berarti mengandalkan skill individu. Kayak misalnya Juventus dengan Ronaldo, nggak jelas lah mainnya. Kalau ini kan sekarang yang Italia lakukan adalah rely on bukan pemain tapi filosofi dan sistem permainan. Yang bikin gue punya harapan cukup bagus adalah yang itu tadi, sepak bola modern di Eropa itu bagaimana caranya lo mengalirkan bola dengan cepat. Nggak ada yang nunggu-nunggu, dribble tuh gue lihat jarang banget. Lompas ya. Iya, jadi gue lihat wah ini udah emang menjadi beda gitu Italia yang dari yang gue kenal sama ini. Oke, kita udah panjang banget nih ngebahas Italia, Coach dan juga Mas Hanif. Tapi ada satu yang kita belum bahas. Kenapa lo berdua tidak membahas Jorginho? Satu-satunya pemain Italia yang menang Liga Champions ini. Perannya seperti apa malam tadi gitu? Gue nggak suka kalau bilang yang menang Liga Champions. Seolah-olah menang Liga Champions itu sesuatu banget. Di Matteo itu menang Liga Champions, habis itu dipecat dan karirnya nggak pernah pegang klub lain. Jadi nggak selebay itu. Jadi bukan karena pemain Chelsea, Jorginho Coach, ya? udah dari dulu ini pemain bagus. Cuman lu harus bisa manfaatkan, ngerti nggak? Dan kemarin karena the whole team udah klop, ya dia tinggal ditaruh. Udah klop aja. Ya, udah enak ya di tengahnya. Salah satu yang buat dia nyaman karena jarak antar pemain juga lebih dekat. Jadi pada saat dia pegang bola dia passing kemana-mana bisa. Nggak harus ke depan, bisa juga ke belakang mencari posisi, dipassing lagi. Jorginho ya salah satu dari 11 pemain yang bagus itu. Oke, itu dari Coach nih, jebretim soal Jorginho. Kalau dari Mas Hanif Gue gimana? tambahin dulu pemain yang nggak jelas menang Liga Champions. Choupo-Moting. Choupo-Moting menang Liga Champions loh. Ya, exactly. Iya, maksud gue. Menang Liga Jadi Champions. gini, kalau buat gua, kenapa Jorginho nyaman dalam tanda kutip di jantung lini tengah Italia? Karena ini memainkan skema yang jamak dengan gaya permainannya. Ini kan kalau kita main bola-bola pendek dengan jarak pemain dekat, itu kan skema yang dia mainkan technically di Napoli bersama Maurizio Sarri di awal-awal karirnya. Dan dia harus transisi dengan Frank Lampard. Ada sepak bola yang berbeda sehingga terekspos beberapa kali dengan fisik dan gaya permainan yang berbeda. Nah dengan skema seperti ini, gue lihat ya memang dia relatif nyaman. Walaupun ada hampir satu blunder ya tadi malam yang hampir berbuah menjadi gol. Tapi tidak menjadi dosa karena memang kontribusinya dalam mengalirkan bola ya lebih banyak pada lebih malam banyak itu, ya. gitu dan memang di posisi itu ketika lu memainkan deep lying playmaker posisi itu emang lu rapuh untuk bisa didisposes dan menjadi counter. Maka dari itu ada 2 center back di belakangnya dan di belakangnya ada kiper yang canggih. Iya, Donnarumma. Ya, Pirlo pun beberapa kali memainkan peran itu dan disposes akhirnya menjadi situasi berbahaya tapi nggak ada yang menyerang Pirlo kan. Oke, itu untuk Jorginho, jebretim, untuk dari Koci dan juga Mas Hanif. Tapi Mas Hanif dan juga Koci dari Mas Hanif lagi deh. Melihat drama-drama semalam Turki melawan Italia, ada penalti yang gue catat ada 2-3 kali. VAR-nya nggak di ini ya, nggak di. Lo melihatnya gimana, Coach? Gue lihat 1 kali. Iya, gimana, Coach? Yang kedua. Iya. Yang kedua bola dari sayap kena tangannya dan tangannya tidak aktif. Maka dari itu tangannya aktif. Maka dari itu gue agak bingung. Tapi yang pertama yang di syuting ke Soyuncu itu tangannya nempel ke badan. Itu bukan penalti. Tapi yang kedua harusnya kalau di Inggris itu dikasih penalti. Tapi wasitnya itu kan Belanda kemarin. Jadi pasti hebat. Bukan wasit Inggris. Cuman gue nggak paham aturan apa yang dia terapkan. Karena udah dicek sama VAR juga ya. Kalau gua lihat ada beberapa aturan yang dirilekskan kalau gue lihat untuk Masa yang sih? Euro 2020 ini menjelang. Itu kayak gimana, Mas? Jadi untuk dilihat dan dipakai dan tidak dipakainya VAR. Nah ini yang menurut gue masih agak kabur. Gue baca di beberapa media tadi malam memang wasit memilih untuk tidak melihat VAR ketika itu.
maksudnya untuk kondisi ini gitu dan melihat apakah itu penalti atau enggak. Jadi gua jujur, buat gua VAR sekali lagi adalah Elemen aturan penting. yang menurut gua Apa nggak penting? nggak bikin justru makin bingung gitu. Yang gua nggak dari dulu nggak mendukung adanya ini. Oke. Gue sih sangat mendukung VAR ya, cuman kadang memang gue setuju agak membingungkan. Membingungkan. Jadi kapan itu di-apply, kapan itu nggak Iya, di-apply nggak iya, pernah betul. konsisten gitu, Mar. Nah itu dia, mungkin kalau Jebret Tim juga punya analisa atau tanggapan sendiri soal VAR juga boleh langsung komen-komen di bawah sini. Nah kita emang banyak banget nih pembahasan soal Euro, tapi sepertinya Mas Hanif yang biasanya rileks kalau ada Nesa, sekarang agak deg-degan ada Anes. Kenapa sih Bapak Hanif ini kok deg-degan ya? Iya, agak bahaya banyak CCTV. Apa dari CCTV-nya? Lo ngobrol deh berdua, ngobrol, ayo ngobrol. Nah, Jebret Tim, kita punya video dari agen kita, ini eksklusif banget dari keadaan semalam di Olimpico Roma. Olimpico Roma. Langsung aja. Yuk, langsung aja. Ya. Oke. Seru banget ya kalau misalkan lihat ke luar negeri tuh jadi pengen ikutan gitu loh ke sana. Tapi sayangnya nggak ada modal nih. Soalnya kemarin modalnya udah buat beli tiket ke New York. Dan sudah dibelikan tiketnya. Thank you Hanif. Jadi udah nggak ada Gimana modal sih ya, maksudnya? jadi- Senengin dulu Anisnya, baru kesenengin Koci gitu loh. Salah gua ngeiyain nih. Atau kita taruhan lagi buat siapa ya? Koci gua udah nggak. Gue masih terbuka kok. Lu nggak lihat nih tatapan bini gue udah kayak gimana. Nah, buat kumpulin modalnya mendingan kita ikutan kuis aja nih. Boleh. Ya, persembahan dari GeForce First Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ini bisa dibeli di e-commerce kesayangan kalian gitu. Langsung aja. Langsung aja nih kuisnya. Ini dia Ini nih. pasti ngadi-ngadi nih kuisnya nih. Kuis keplesetnya, bacakan Anes. Siapakah pemain Swiss yang paling cocok jadi asisten rumah tangga? Abrar, kuisnya abrar. Pasti Koci udah tahu, kan biasanya dia udah ada telepati. Gak pernah gue dikasih tahu sama Bran. Siapa Koci? Nah, ya gue pikir dulu dong. Biasanya cepet gitu kan. Kamu Enggak, biasa gua suka biasa ini juga formatnya mikir. nih. Apa Iya, iya. formatnya? Oh iya Formatnya formatnya. Ini Instagram kan sekarang ya? Iya. Ya udah, formatnya adalah Formatnya gimana? Formatnya nama, ya nama, akun Instagram sama jawaban. Contoh. Contoh nih ya. Contoh nih ya, namanya Mario gitu kan, akun Instagram Mario Semenjana gitu kan. Jawabannya adalah siapa nama pemainnya. Oh iya, Oh, biasanya nggak gitu. Biasanya nggak template-nya. gitu sih kalau aku suka nonton sih ya. Ya udah Jebret Tim, sambil lo jawab, ini dia lo saksikan ada satu video dari Eloko. Wah, Rans nih. Wah, langsung aja. Lihat ya, check it out. Eloko series. Kamu itu gimana? Ya, saya bilang, kamu yang 3-2 bilang tua. Bagaimana saya? Bagaimana pemain lain di Eropa? Ronaldo misalnya, Suarez. Nanti masuk mulai kompetisi, saya mau kerja keras dan mati-matian untuk bisa promosi. Karena terima kasih untuk tim selebritis C. Oh, kenapa? Ya, karena saya kemarin main sama mereka. Mereka tidak bikin masalah transfer
bebas. Transfer bebas. Ya. Saya. Apa? Saya nggak bisa karena saya tidak sekolah, nggak bisa. Kamu Tahun berapa? pantesan kamu total gol aja. 29 berapa, Mas? Orang bilang banyak, loh kok baru kenal sama Raffi langsung Oke, diajak siapa? main. Siapa orang kira? Ada Siapa? yang bilang. Siapa? Ada yang bilang begitu. Siapa bilang? Ada. Yuk nonton Eloko series yang ngebahas soal Eloko yang berlabuh ke Rans FC. Kenapa ya dia memilih Rans? Apakah selain main bola pengen menghasilkan berbagai opportunity bisnis lagi yang lainnya? Saksikan semuanya di Jebret Media TV ya. Alasannya Eloko main di Rans FC nih. Penuh tekanan siaran kali ini. Kenapa sih? Kenapa lu tekanan sih? Ini gue belum mulai. Ini lagi diskusi ngajakin selanjutnya. gue bisik-bisikin. Taruhan yuk Swiss sama ini katanya. Swiss sama Kan Wales. gue kasih dia kesempatan lagi. Buat balikin modal, Iya. Mas. Udah tahu gue di ultimatum. Lu sampai lu taruhan lagi gak usah pulang lu. Gue mau digituin. Ya nggak apa-apa, tinggal di kebun sekali-sekali. Oke, Jebret Tim, kita lanjut lagi masih dalam lanjutan untuk grup A nih ya. Grup A nanti malam dari Wales dan juga Swiss. Kedua negara ini memang bisa dibilang cukup rata kalau untuk kekuatannya. Rata pemain championship isinya di Wales. Tapi secara ranking memang Swiss di atas ya Wales ya. Iya. Iya ya. Nah, lo ngelihat untuk Wales dan Swiss ini seperti apa sih? Apalagi kalau bisa kita ngomongin ya, kalau Wales udah pasti ada Bale sama Ramsey. Plus ada Daniel James nih. Nah. Ketawa lagi coach. Ya, meskipun ini memang MU ini adalah arahannya Abrar ya, biar gua nggak disalahin nama Jebret Tim. Harusnya ada Silakan. Panji nih yang Iya. siaran. Gue mau lihat gimana dia membela Daniel James. Gua sih netral aja. Coba lo berdua Daniel nih. James itu sebagai Daniel James ini dibeli dari Swansea kalau nggak salah. Iya, betul. Iya. Iya. Swansea. Cuma bisa lurus doang larinya emang sih. Gue rasa mereka nyesel tuh beli Daniel James. Coba dari coach dulu nih coach melihat Daniel James nih, meskipun ya lo jarang nonton MU sih emang. Coba gimana coach? Kalau si Daniel James ini apa no comment aja? Ya ini Wales ini bisa lolos kan karena ada Piala Eropa diperbanyak timnya ya dari negaranya, 24 jam, 24 tim, jadi kalau gue bilang sih Wales nggak layak lolos. Nggak layak Dia lolos. nggak. malah. The whole apa namanya Great Britain, mau Wales, mau Scotland, mau apa itu nggak layak lolos. Yang layak lolos cuma Inggris doang. Inggris doang. Oke. Dan ya, gue sih nggak suka sepak bola yang mereka mainkan ya. Seperti apa sih coach? Ya banyak otot, dikit otak, banyak lari-lari, dribbling, maka dari Kan situ kick and rush. iya, itu kan udah kuno gitu loh. I mean, mereka nggak pernah meraih apa-apa dengan kick and rush. Bahkan Italia yang kata Nacho dapat 4 gelar Piala Dunia aja ditinggalkan karena mengikuti perkembangan sepak bola modern. Nah, Wales Scotland ini kan stuck. Jadi itu aja karena mereka kan mainnya pakai kacamata kuda. Yang penting Lurus aja. ber ke depan. Nah kalau Mas Hanif gimana Mas? Kalau gue sih ngelihatnya kan Wales sama Swiss nih kayak ibaratnya Championship ketemu Bundesliga ya. Oh gitu. Jadi materi pemainnya Iya, kan gitu. bener. Lo emang bener lu lihat dong. Makanya gue kan siaran Championship jadi gue tahu. masuk. Gue setuju. Nah, jadi kalau kita lihat permasalahannya beda-beda nih. Kalau lini depannya tuh lebih komplit di Wales buat gua. Sebaliknya Swiss lebih bagus di tengah ke belakang. Tapi strikernya nggak ada yang nama-nama yang prominent gitu coach. Jadi gua agak-agak Seferovic. ya Gavranovic sama ini kan Bril Embolo yang mendingan dari Bundesliga. Sakiri loh, juara Nggak, champion. maksud sama gue di juara depannya, kalau di depannya kan di Wales kan ada Bale Iya. sama ini Kiefer Moore dari Cardiff City. Kiefer Moore itu kalau misalnya Wales buntu dalam bermain menyerang space, Kiefer Moore adalah opsi yang sangat baik untuk set piece dan bola-bola atas. Jadi ini bisa berubah permainannya gitu. Sebaliknya kalau di Swiss, gue nggak ngelihat itu, nggak ngelihat ada sesuatu yang mematikan di depan. Yang gue lihat Swiss ini menumpuk gelandang angkut air. Oh, iya. Lu lihat maksudnya ada pemain yang lagi diincar sama timnya Koci, Denis Zakaria, Denis Zakaria. gitu kan? Ada Fruler, Ada dari Xhaka Atalanta. juga, Granit Xhaka. Ya, ada Granit Xhaka gitu. Ada Fernandes gitu di sana. Jadi banyak yang tipe-tipenya seperti itu. Jadi buat gua tengah ya of course bakal menang Swiss dengan
sosok yang gelandang yang benar-benar strong, pasti menang Swiss di tengah. Tapi buat gue di depan ada sesuatu yang kurang dari Switzerland. Nah, line up-nya memang Coach, plusnya Swiss itu di tengahnya banyak diisikan pemain-pemain yang main di Liga Eropa. Lo ngelihat dari persiapan Swiss sendiri kayak gimana sih Coach? Swiss ini kan tim tanpa beban ya, tidak ada beban dari federasinya, tidak beban dari fansnya, dari pemerintahnya, dalam arti ya kita datang, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau nggak lolos pun fine-fine aja. Tim kayak Swedia, Denmark, Austria, Swiss kan kayak begitu. Mereka berharap ada miracle, ada gol jatuh dari langit. Tapi yang kita lihat ntar malam kan dua tim yang mediocre. Dan gue setuju perumpamaan dari Hanif, tim Championship lawan Bundesliga. Nah, Championship kan banyak otot, dikit otak. Bundesliga banyak otak, dikit otot. Nah, ntar kita lihat yang menang siapa. Kalau gue sih unggulkan Swiss karena tim-tim kayak gini nggak layak. Kalau gue cuman buat pelengkap aja. Jadi gue harap Scotland Wales itu cepat out lah. Scotland Wales Turki itu cepat out lah. Biar cepetan. Nah, kalau Jebret Tim, gimana analis lo soal pertandingan antara Wales dan juga Swiss nanti malam? Ini jadi pembuktian juga buat Gareth Bale, dia udah habis beneran apa enggak. Nah, itu dia gue pengen bahas. Ceritanya dia hanya perform tuh di pertandingan-pertandingan nggak penting kan Coach, kemarin terakhir di Premier League gitu kan. Satu match doang dia perform. Iya, enggak maksud gua melawan tim-tim yang besar. Itu dia nggak perform gitu di Premier League. Lawan tim kecil pun nggak perform. Tapi lumayan Coach, ada yang bikin 2 gol. Iya, dalam 1-2 match Tapi dalam berapa match dia itu nggak selalu perform juga untuk selevel Bale loh. Iya, makanya ini yang kita jadi pembuktian di ajang sebesar Euro 2020 ini, apakah Gareth Bale masih relevan? Bisa nggak dia mendorong, kan di turnamen sebelumnya kan dia benar-benar mendorong kan Wales, Golf, Madrid gitu kan. Kita lihat apakah beneran dia udah habis, dan jawabannya menurut gue di turnamen ini. Oke. Nah, kalau misalnya Coach sendiri ngelihat Bale, apakah bisa stunning nih Coach? Apa ya udah lewat aja gitu? Ya sekarang Swiss harus lebih pintar aja karena kekuatan mereka ya murni hanya di Bale. Dalam arti jangan terlalu kasih ruang banyak, double cover. Kalau itu dilakukan double cover selesai gue rasa. Kemarin di Euro sebelumnya ya, teman ya berbeda sekarang ya. Apalagi Bale juga udah nggak perform kayak 4 tahun lalu gitu. Betul. Oke, nah itu tadi dari Swiss dan juga Wales nih. Lo tetap megang Wales ya? Ya gue tetap megang Wales karena kan pemain Championship semua. Karena dia siaran Kan Championship. Iya, masuk titipannya kalau Coach sendiri. Fair aja, seri aja. Dia mah Swiss. Swiss aja, oke. Nah, kita masuk ke yang jam 2 pagi nih di hari Minggu. Ada Belgia lawan Rusia. Nah, Rusia. Belgia, kalau kata Coach, ya masih sulit lah untuk di Euro kali ini, Coach. Masih bagus, cuman tidak sebagus 4 tahun yang lalu. Jadi pemain-pemain yang 4 tahun yang disebut generasi emasnya, itu sudah menurun. Di belakang Vertonghen, Alderweireld. Vertonghen itu umurnya nggak jauh beda sama gue. Masa sih Coach? Berasa muda Coach. I mean, Mertens pun juga udah tua. Itu bekas FC Utrecht loh, Mertens ini. Terus si Hazard tahu sendiri, udah kayak tanker sekarang. Jadi apa namanya? Ini bukan tim Belgia yang performanya kayak dulu. Sudah menurun tapi tetap bagus. Oke. Nah, kalau lu banding dengan Rusia, I'm not impressed dengan Russian at all. At all. Oke. Kalau Mas Hanif gimana? Iya, gue masih tetap ngunggulin kalau one off ya, masih Belgia. Belgia, karena iya. Buat gue ini adalah make or break buat Romelu Lukaku untuk membuktikan dirinya itu tidak hanya efektif di Serie A, gitu kan? Kan selama ini banyak banget hegemoni yang bilang, oh iya Lukaku bersinar banget ya, lo mainnya di Serie A, mainnya fisik, mainnya ini gitu. Nah ini kan kita main Piala Eropa, bermainnya dengan benar-benar taktikal, ada banyak gaya permainan yang pasti berbeda-beda, dan kalau emang Lukaku bisa perform, ya itu akan membuktikan kualitasnya yang sebenarnya. Kan dia bilang kalau dia merasa gagal di Premier League gitu kan, ya lo kalau mau dikonsider sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini bersaing dengan Robert Lewandowski, ya lo harus perform. Dan menurut gue yang bisa memikul beban Belgia, menarik tim Belgia untuk bisa perform di turnamen ini adalah seorang Lukaku. Berarti memang Lukaku lo highlight harus bisa membuktikan. Yes. Sedikit aja soal Hazard, mesti ada pembuktian nggak? Tadi kan Bale juga ada nih. Ya kalau Hazard kan masalahnya kan fitness. Iya. Kan kita semua tahu dia cedera bertubi-tubi, dia nggak pernah fit, pramusim tidak selalu liburan, malah bukan jaga kondisi, bukannya kayak ekstra.
Lu lihat ntar kalau Hazard lari Lari, dribbling itu kayak karung beras lari. Masih mendingan adeknya Torgan Hazard. Kan Torgan dia, Hazard, ya iya. Torgan Hazard Bisa kan sih, iya. bisa. Gue rasa kalau dia dua sama Dejan beda-beda tipis. tim jebret media ya. Oke, prediksi skor deh kalau misalnya bisa nebak-nebak. Lu kan dua pegang Belgia, cuman menang berapa deh? 2-0. 2-0. Kalau Koci biasanya tebakannya benar nih Koci ini. Gue tadi tebak di grup juga 2-0. Lukaku. Ini Lukaku ya udah. Jebret tim itu prediksi dari dua pandit kita. Silakan kalau lo juga punya prediksi silakan. Sambil nonton ini dia ada laporan mata langsung dari teman kita di Azerbaijan namanya Widih. Kun. Ini dia langsung Hebat ya aja. jebret media sekarang Keren banget. banyak kontributornya di Sikat. mana-mana. Berarti saya Akun Misbah Munawar saat ini sedang berada di kota Baku, Azerbaijan, di mana tempat perhelatan Euro 2020. Nanti malam akan bertemu antara Swiss dan Wales di Baku Olympia Stadium. Saat ini sedang kita lihat proses masuk yang difasilitasi oleh para volunteer Euro 2020. Karena suasana pandemi, kapasitas penonton dibatasi hanya 50% dari kapasitas normal. Untuk informasi, kapasitas Baku Olympia Stadium ini berjumlah 62.000 bangku penonton. Jadi dibatasi setengahnya. Begitu juga untuk proses masuk ke dalam stadion, disesuaikan dengan entry time slot. Tidak sekaligus bisa langsung masuk ke dalam stadion. Ini kita lihat proses untuk slot pertama itu setiap setengah jam atau 30 menit terjadi proses pembagian slot. Dan untuk suasana di dalam stadion seperti yang disampaikan oleh para volunteer tadi, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Demikian suasana terkini di kota Baku, Azerbaijan. Saya Akun Misbah Munawar di depan Stadion Baku Olympia Stadium. Jabret Tim melaporkan. Demikian suasana terkini di depan Stadium Baku Olympia Stadium Baku, Azerbaijan. Saya Akun Misbah Munawar, Jabret Tim melaporkan. Bro Kun, respect maksimal, wah keren banget dari Azerbaijan buat spesial Jebret Media Koci. Luar biasa ya. DPI ini punya banyak penonton itu di banyak kota di seluruh dunia loh. Dan bahkan mereka benar-benar ingin, ini nggak ada yang dibayar ya, sukarelawan semua benar-benar ingin membantu, Citizen membantu journalism. meriahkan Euro ini di DPI. Gue bilang salut untuk teman-teman yang di kota-kota mana, ada di Roma, di Baku, di Amsterdam, di London, dimanapun salut. Thank you Respect, untuk terima kebantuan. kasih. Mantap Jebret Tim. Nah, Anes, sebelum kamu melaksanakan tugas kamu dan memang Bapak Hanif deg-degan di sini, ini dikit aja Mas Hanif dan juga Koci, Denmark Finland, singkat aja prediksi lo berdua dan juga skornya berapa nanti? Bersama membela kehormatan CEO yang mendewakan Lord Brad White, jadi gua harus mendukung Denmark ya. Ya. Sama Apip kan anaknya Lord Brad White, jadi gua dukung Apip juga. Bisa aja lu ya, ya udah. 2-0 lah. Oke, 2-0 kalau Koci, Denmark Finland gimana Koci? Aduh, ini tim RT lawan tim lawan tim RW Ada teknik Skandinavia juga ya. Finland loh. Ya. Denmark lah. Denmark ya, 9-2 ngalahin Belanda waktu itu ya. Oke, siap itu singkat ya dari Koci dan Fans Mas. Barcelona, Lord Brad White nih, lu gimana? Ada berarti dia sampai itu merusak Barcelona Ya itu. udah, kalau Jebret Tim gimana prediksinya? Sekarang aku lempar. Nah, gilirannya Jebret ke Tim, karena Anes. ini spesial Euro. Betul, Kak Nah, kita Nes. ada tayangan nih dari stand up bola dari Oki Rengga. Langsung aja cek Waduh, si bocah. Halo semuanya, saya Oki Rengga. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir di studio Jebret malam hari ini karena saya harus melaporkan langsung jalannya pertandingan dari salah satu venue Euro 2020 yaitu Stadion GBK Senayan. Enggak terlibat, enggak jadi venue Euro GBK, enggak. Memang enggak, karena GBK adalah venue nonton Euro 2020 karena
Bukan cuma nonton Euro, nonton keributan di sini juga boleh, bebas, tidak ada larangan. Di sini ada yang beda di studio malam hari ini karena Mas Hanif membawa istrinya. Halo Mbak, Mas Hanif kayaknya sudah mau mulai menguasai jebret ya. Aduh, padahal di sini tidak ada apa-apanya. Selamat datang Mbak di Jebret Media Tim. Saya, Oki Rengga, ingin memberitahu sebenarnya euforia Piala Eropa ini tidak seharusnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Karena secara timnas kita tidak main di Euro 2020. Semua Euro dong kalau Indonesia. Iya, emang kita kan Asia. Kecuali kita agak geser ke dekat Turki baru bisa ikut. Semua Euro, berarti kita ulang. Karena timnas Indonesia tidak ikut Euro memang, jadi tidak harus senang. Tapi setelah saya lihat, kenapa banyak orang senang? Karena yang diperhatikan adalah taruhannya. Masyarakat itu senang dengan taruhannya. Dan ini saya ingin kasih tahu bahwasannya kalau kalian ingin bertaruh di salah satu tim, kalian harus dengar dulu pernyataan Coach Justin. Karena ada orang yang bilang kalau seandainya Coach Justin mendukung salah satu tim, maka tim tersebut bakal kalah. Nah kemarin Coach Justin bukan hanya mendukung Italia, tapi memprediksi menjadi juara. Prediksi menang aja gagal, apalagi prediksi jadi juara, udah pasti gagal total. Nah gara-gara pernyataan Coach Justin itu, aku jadi ngedukung Turki kemarin. Begitu aku ngedukung Turki, Coach Justin mengeluarkan klarifikasi bahwasannya itu bukan pernyataannya. Katanya itu pernyataan orang. Dia cuman bilang dia suka sama Italia. Coach gini, maksudku kalau sekedar suka gak usah dibilang. Karena suka belum tentu jadian. Bisa aja suka tiba-tiba hilang. Kayak kebanyakan orang saat ini. Aduh. Saya di sini juga merasa senang karena tidak ada tekanan dari para pandit seperti Popon kemarin. Kalau Popon kemarin di studio ada tekanan dari pandit-pandit harus lucu segala macam. Saya tidak ada tekanan, tidak ada pandit yang menekan saya. Saya tertekan oleh diri saya sendiri saat ini. Gimana coba tekannya? Gitu. Sekali lagi lah. Gitu. 2 kali lagi. Nah. Dan saya mau ngasih tahu bahwasanya hasil pertandingan kemarin Italia berhasil menang 3-0 tanpa balas terhadap Turki. Kenapa tanpa balas? Karena yang dibalas itu cuman pantun dan budi. Balas budi. Ya, balas budi. Saya Oki Rengga, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Oki Rengga, punchline lo kurang. Udah ngerosting Koci, Oki itu harus di sini. Iya harus di sini, bener. Ntar gue pengen sekali-sekali siaran sama Oki, tolong diatur benar. Kampret nih. Aduh, gimana aja berarti stand up komedi kita diselipkan ke Iya, di kolom komentar banyak yang ketawa respect. Iya, ketawa respect ya. Dan semoga lu kalah banyak Oki biar mampus. Oke. Nah tadi ini kan abis kuis ya, nah tapi udah ada pemenangnya nih. Jadi selamat untuk para pemenang, langsung aja dicek DM Instagramnya. Karena kalau misalkan dalam waktu 24 jam gak ada konfirmasi, langsung dianggap angus. Betul, gitu. Tapi jawabannya ini dia jebretin, kita lihat ya. Siapakah pemain Swiss yang paling cocok jadi Tahu dulu, Koci ART? pasti tahu nih. Siapa tahu? Coach? Oh enggak, oke. Lo Mas Hanif? Nggak tahu juga, biasanya Koci udah tahu duluan. Kalau lo nggak tahu, Anes juga pasti nggak tahu. Plus aku juga nggak tahu. Langsung aja, Kevin Mbabu. Oh iya. Gak lucu lu Bran. Makin semenjana, Bran, males gak gua. Bisa ya. Ya udah Jebretin, terima kasih untuk episode kali ini nih DPI spesial Piala Eropa 2020 barengan sama gua Mario Delano, ada Anes dan juga Mas Hanif Koci. Kita pamit dulu. Semoga tim yang lu dukung menang. Kita ketemu lagi besok di Dewan Pandit Indonesia. Thank you guys. Bye.